Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini Wijanti, selaku perwakilan dari PT PMLT. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam acara sikat 1 jam lebih dekat dengan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia Persero. Mungkin sebelum kita mengawali acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Rudi Susanto selaku Direktur Utama, yang kami hormati Bapak Beni Panjaitan selaku Direktur Operasi PT Multi Terminal, dan yang kami hormati pula seluruh jajaran direksi dari PT Multi Terminal. Dan tidak lupa pula untuk semua peserta yang telah hadir dan join di acara pada pagi hari ini. Mungkin boleh ya untuk open mic terlebih dahulu, kita coba cek semangatnya Bapak dan Ibu. Saya yakin pasti sudah semua ya, karena wajahnya terlihat cerah seperti itu. Ini coba kita tes semangatnya. Ketika saya mengucapkan semangat pagi, Bapak dan Ibu dapat mengatakan pagi luar biasa. Boleh Bapak dan Ibu untuk open mic terlebih dahulu? Kita coba tes semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa sekali. Ini saya lihat Pak Heribertus tuh sampai seperti ini nih, sangat antusias seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bapak untuk energi positifnya. Izinkan pula saya untuk mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu ya kepada Pak Rudi Susanto dan juga Pak Beni Panjaitan. Selamat pagi Pak Rudi dan juga Pak Beni. Selamat pagi Bu Rimbi, salam sehat dari kami di Prima Multi Terminal. Iya, salam sehat Bapak. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat juga ya Pak ya. Semoga Bapak dan Ibu sekalian yang turut hadir di acara sikat pada pagi hari ini juga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semangat seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk sekilas membahas tentang PT Multi Terminal. PT Prima Multi Terminal, mohon maaf. PT Prima Multi Terminal sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di jasa pelayanan yang mengelola Kuala Tanjung Multipurpose Terminal atau KTMT. Nah, untuk KTMT ini sendiri juga melayani beberapa pelayanan jasa, diantaranya peti kemas, curah cair, dan juga general cargo seperti itu. Selain wilayahnya berada di jalur utama pelayaran Selat Malaka, ini juga termasuk sebagai diproyeksikan sebagai new port dan juga new future seperti itu. Pastinya untuk rekan-rekan peserta sudah tidak sabar ya untuk sharing session bersama dengan Bapak Rudi dan juga tentunya Bapak Beni untuk membahas tentang apa saja sih yang bergerak dan bisa kita kulas bersama dengan PT Prima Multi Terminal. Sebagai informasi dasar untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk acara sikat atau 1 jam lebih dekat ini akan dilaksanakan hampir setiap hari. Nanti ada sesi pagi dan juga sesi sore seperti itu. Dan nanti kita juga akan berkenalan dengan semua anak perusahaan, afiliasi, serta cucu perusahaan yang ada di PT Pelabuhan Indonesia Persero seperti itu. Jadi kan ada pepatah ya Bapak dan Ibu, tak kenal maka tak sayang. Karena kita sudah merger Pelindo yang sebelumnya dari 1, 2, 3, dan 4 menjadi satu kesatuan PT Pelabuhan Indonesia Persero, maka kita harus saling mengenal satu sama lain, baik untuk anak perusahaan, afiliasi maupun cucu perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia Persero itu sendiri. Baik, tanpa mengulur-ngulur waktu kembali, kami serahkan kepada Bapak Beni dan juga Pak Rudi Susanto untuk melakukan pemaparan terkait PT Prima Multi Terminal. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Mbak Rimbi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam kenal kami dari Pelabuhan Kuala Tanjung, PT Prima Multi Terminal. Pada kesempatan ini kami sedikit akan sharing ya, bukan memaparkan, tapi sharing nanti mungkin bisa kami dapat masukan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian agar
PT Prima Multi Terminal ini ke depannya bisa seperti yang kita harapkan. Seperti kata Mbak Ribi tadi, ini merupakan ajang perkenalan sesama anak perusahaan dan afiliasi, mengingat sebelumnya kita belum pernah ketemu kali ya, karena kami dari Pelindo 1 lah dulu, merupakan usaha Pelindo 1 sebelumnya, sekarang sudah merger menjadi Pelindo Group. Terima kasih. Langsung saja kami ini ingin sedikit ceritalah tentang PT Prima Multi Terminal. Dan pada kesempatan ini kami bersama Pak Beni Panjaitan yang merupakan Direktur Operasi. Saya kebetulan dipercaya sebagai Direktur Utama. Satu lagi sebenarnya ada Direktur Keuangan, namun beliau kondisi kurang sehat sehingga harus istirahat dan tidak bisa bergabung pada kesempatan ini. Oke, next. Seperti yang disampaikan tadi, kami akan memaparkan tentang profil bisnis di PT Prima Multi Terminal. Jadi di awal tadi sudah disampaikan moderator bahwa PT Prima Multi Terminal ini merupakan pengelola di Pelabuhan Kuala Tanjung atau tepatnya Kuala Tanjung Terminal Multipurpose. Dan harapannya ke depan ini bisa menjadi pelabuhan hub internasional. Namun kami sampaikan sedikit bahwa itu adalah bagian dari staging pengembangan dari PT atau pengembang dari Pelabuhan Kuala Tanjung. Saat ini masih tersedia dermaga multipurpose, next-nya dengan staging beberapa tahun ke depan itu akan dikembangkan menjadi pelabuhan hub internasional yang berskala memang global. Dan sesuai dengan yang disampaikan, kami akan memaparkan sesuai template. Yang pertama adalah tentang struktur organisasi, yang kedua profil direksi dan komisaris, tiga tentang model bisnis model kampas atau model bisnis perusahaan, selanjutnya kinerja bisnis, serta mungkin pada kesempatan ini kami akan sampaikan sedikit permasalahan, sebenarnya bukan permasalahan, mungkin bisa sedikit menjadi konsen kami yang untuk Bapak Ibu sekalian bisa sharing kira-kira solusinya seperti apa. Next. Jadi bahwa PT Prima Multi Terminal ini atau biasa disingkat PT PMT itu adalah joint venture dari 3 perusahaan. Yang pertama adalah Pelindo 1 pada saat itu, kedua PP dan Waskita berdiri tahun 2014, di mana Pelindo saat ini tuh memiliki saham sebesar 55%, PP 25%, dan Waskita 20%. Dan secara umum kegiatan di kita itu ada 3 kegiatan, makanya disebut multipurpose. Yang pertama adalah bongkar muat peti kemas, yang kedua adalah curah cair, yang ketiga adalah general cargo. Seluruhnya kita melayani baik kegiatan internasional maupun kegiatan domestik. Next. Jadi di samping itu bahwa PT PMT ini memiliki afiliasi kepada 2 perusahaan. Salah satunya adalah PT Prima Pengembangan Kawasan yang merupakan salah satu anak usaha Pelindo juga, yang dulu Pelindo 1, sekarang Pelindo, yang diberi tugas untuk mengembangkan kawasan industri atau kawasan ekonomi di Pelabuhan Kuala Tanjung. Seperti kita ketahui bahwa salah satu ciri atau faktor yang menumbuhkan keberhasilan dari suatu pelabuhan itu adalah adanya hinterland ataupun kawasan industri yang mendukungnya, sehingga ekosistem dari logistik yang menggunakan pelabuhan itu bisa terbentuk. Selanjutnya yang kedua adalah PT Prima Indonesia Logistik yang bergerak di bidang logistik, yang merupakan salah satu anak usaha Pelindo juga. Di situ PMT memiliki saham sekitar 1% dan selalu kita bersinergi kepada 2 perusahaan ini. Next. Ini komposisi dari Dewan Komisaris kami. Yang pertama adalah Komisaris Utama adalah Pak Roy Leonard, yang sebelumnya beliau adalah Direktur Keuangan Pelindo 1 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM di PT Pelindo Solusi Logistik. Yang kedua Pak Yusuf Maharani Nurahmid, merupakan wakil dari pemegang saham PP yang menjadi komisaris. Yang ketiga adalah Pak Sugiar Santoso, merupakan komisaris independen. Next. Selanjutnya Dewan Direksi, saya sendiri Rudi Susanto yang merupakan perwakilan dari PT Pelindo, dalam hal ini Pak Beni Panjaitan, Direktur Operasi yang merupakan perwakilan dari PT Waskita, Pak Iko Mangsumita sebagai Direktur Keuangan yang merupakan perwakilan dari perusahaan PT PP. Jadi kenapa seluruh pemegang saham ada wakilnya, memang ini tertuang di dalam perjanjian usaha ketika pendirian perusahaan ini. Next.
dari apa yang kami capture bahwa dalam menjalankan aktivitasnya itu kita sudah membentuk suatu bisnis model yang merupakan tools untuk bagaimana kita menjadi lebih baik lagi. Mohon izin, mungkin bisa di slide dulu, Pak. Bu admin, Bu moderator, slide-nya sudah bergerak belum ya, Bu ya? Sepertinya belum bergerak. Oh ya, ini masih belum di ini, Pak. Belum di slideshow, Pak. Yang slideshow-nya, Pak. Tolong dibantu dari moderator ya kalau misalkan nanti slideshow-nya nggak jalan. Baik. Oke, mungkin bisa dibantu diulang dulu Pak Dirut buat teman-teman. Udah ganti, mohon izin, udah bisa terlihat nggak ya? Udah kami coba ulang kembali. Belum di slideshow, Pak. Oke. Izin kami ulang Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sudah di awal sudah kami sampaikan paparan ini sesuai dengan apa yang disajikan adalah merupakan bagian template dari yang sudah ditetapkan. Jadi ada lima kategori atau lima konsen yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah bagan struktur grup, yang kedua adalah profil direksi dan dewan komisaris, 3 model bisnis perusahaan terdiri dari bagaimana bisnis model kampasnya serta layanan-layanan di PMT. Yang keempat adalah kinerja kita dari sisi keuangan dan yang stand alone, dan yang kelima adalah permasalahan strategis yang mungkin bisa nanti sama-sama mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Next. Jadi PT Prima Multi Terminal ini merupakan perusahaan yang dibentuk oleh 3 badan usaha milik negara, 3 perusahaan BUMN, dan terbentuk pada tahun 2014, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada awalnya ini dibentuk tahun 2014, pemegang sahamnya adalah PT Pelindo sebesar 55%, selanjutnya PP 25%, Waskita 20%. Dan secara umum kegiatannya adalah untuk melakukan kegiatan bongkar muat peti kemas, curah cair, serta general cargo yang seluruhnya adalah bisa dilayani untuk kegiatan domestik dan internasional. Jadi secara operasional pool PT PMT ini sudah beroperasi pada bulan April tahun 2019. Artinya sekarang 2021 kurang lebih sudah 2,5 tahun PT Prima Multi Terminal ini melakukan kegiatan usahanya, baik untuk curah cair, peti kemas maupun general cargo. Next. Ini kami sampaikan profil dari Dewan Komisaris. Yang pertama adalah Pak Roy Leonard, yang kedua adalah Pak Yusuf, yang ketiga adalah Pak Sugiat. Pak Roy ini sebelumnya adalah Direktur Keuangan Pelindo, yang saat ini sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT Pelindo Solusi Logistik. Pak Yusuf merupakan perwakilan dari PP, dan Pak Sugiat merupakan komisaris independen. Next. Selanjutnya Dewan Direksi kami sampaikan bahwa Ibu sekalian, perkenalkan saya Rudi Susanto yang saat ini sebagai Direktur Utama merupakan perwakilan dari PT Pelindo. Yang kedua Pak Beni, Direktur Operasi, perwakilan dari PT Waskita Karya. Serta yang ketiga Pak Komang Sumita sebagai Direktur Keuangan yang merupakan perwakilan dari PT PP. Jadi Direktur Operasi ini di samping kegiatan operasi, beliau juga menangani kegiatan teknik. Setelah Pak Komang, di samping kegiatan keuangan, beliau juga menangani kegiatan umum, SDM, serta TI, HSSE, dan security atau keamanan. Next. Dari apa yang ada di PMT ini, kami coba membuat bisnis model kampas, Bapak Ibu sekalian, bahwa bisnis model kampas ini adalah tools bagaimana untuk kita meng-capture ataupun bisa menjadi pegangan kita untuk menjadikan bisnis kita ini lebih baik ke depannya. Jadi dari apa yang kami dapat bahwa value proposition dari PMT ini seperti terlihatlah bahwa saat ini itu dermaga kita itu kedalamannya sangat ideal, 17 dan 16 minus 16 dan minus 17.
serta terlihat bahwa alat-alatnya adalah alat-alat yang semi otomatis di mana tidak ada lagi sumber daya di gate maupun di ARTG. Di samping itu juga bahwa kita mempunyai lokasi sebelahnya itu atau saat ini sedang diupayakan untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri Kuala Tanjung yang sudah didedikatkan atau dideklarasikan oleh PT Pelindo dulu saat itu sebagai kawasan industri yang merupakan bagian dari untuk mendukung ekosistem di logistik di Pelabuhan Kuala Tanjung serta terintegrasi dengan kawasan ekokhusus Semangke. Jadi kita ketahui bahwa awal berdirinya itu adalah bersamaan dengan KEK Semangke, namun memang Semangke ini letaknya tuh sedikit berjauhan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung kurang lebih sekitar 43 km. Dari value proposition ini kita coba menyusun key activities kita. Yang pertama adalah bahwa untuk melayani semua itu kita ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah pelayanan terminal peti kemas atau pelayanan kegiatan peti kemas. Yang kedua, pelayanan kegiatan curah cair. Yang ketiga adalah pelayanan kegiatan general cargo. Karena memang dermaga kita itu didesain untuk tiga kegiatan tersebut, di mana panjangnya 500 meter, sisi dalamnya adalah untuk kegiatan peti kemas, sisi luarnya adalah 350 meter untuk curah cair, dan 150 meter untuk barang-barang kegiatan general cargo. Dari itu kita punya key resources, dermaga multipurpose, trestle, lapangan penumpukan, serta peralatan-peralatan untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Selanjutnya untuk menuju ke itu kita punya key partner dalam menjalankan aktivitasnya yaitu CIQP, Custom Immigration, Quarantine, dan Portmaster. Ada juga kantor kesehatan pelabuhan, kantor Kementerian Lingkungan Hidup, mengingat bahwa isu-isu lingkungan hidup ini sangat sensitif saat ini. Selanjutnya untuk customer kita juga, key partner kita adalah depo perusahaan depo kontainer yang masih ada 1 di Pelabuhan Kuala Tanjung ini. Selanjutnya adalah forwarding, insurance company untuk kegiatan jaminan kita di pelabuhan, serta shipping line. Dari seluruh key activity itu kita menimbulkan atau untuk menciptakannya itu cost structure kita ada beban pegawai, beban bahan, beban pemeliharaan, beban pensusutan dan amortisasi, serta beban-beban lainnya. Selanjutnya bahwa dalam rangka menciptakan itu kita melakukan customer relationship kita dalam bentuk customer gathering, ada customer gatheringnya secara sederhana. Kita coba datang, kita kumpulkan, kita diskusi di situ dengan waktu-waktu tertentu. Selanjutnya ada Kapi Morning. Kapi Morning ini rutin kita lakukan sebulan sekali. Kita kunjungin ke perusahaan-perusahaan kita. Selanjutnya ada juga dalam rangka penyaluran keluhan-keluhan, kita mempunyai hotline untuk keluhan pelanggan. Secara berkala kita melakukan survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya untuk bagaimana kita mempromosikan itu kita memilih channelnya, ada beberapa channel. Yang pertama ada direct marketing dengan melakukan aktivitas langsung telepon-teleponan kepada calon-calon cargo owner atau calon-calon mitra kita yang akan melakukan kegiatan di Kuala Tanjung. Selanjutnya dengan brosur, leaflet, dan flyer, serta ada website kita juga sudah ada. Dan juga kami melakukan channelnya itu dalam bentuk sponsorship. Ada beberapa kali yang memang kita lakukan sponsorship dalam rangka untuk bagaimana mengenalkan perusahaan kita di skala nasional, serta pameran dan dalam bentuk souvenir-souvenir. Jadi itu seluruhnya itu nanti bagian dari itu merupakan kita segmentasi customer kita. Yang pertama adalah pelayaran, pemilik barang, setelah MKL, kegiatan kapal, setelah depo kontainer. Yang seluruhnya itu akan menghasilkan revenue stream dari pendapatan kita, pendapatan pelayanan kapal, terdiri dari tambat, peti kemas, setelah barang non peti kemas, listrik, sewa lahan, dan pendapatan sewa aset lainnya. Itu kira-kira bagian dari kami terkait dengan bagaimana revenue bisnis model Kampas yang akan kami tuangkan dan akan kami implementasikan ke dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya mungkin terkait dengan bisnisnya perusahaan ini dari sisi operasional, kami mohon Pak Beni mungkin bisa menyampaikan sekaligus biar secara detail menyampaikan terkait dengan kegiatan operasional. Silakan Pak Beni. Baik Pak, terima kasih. Izin Bu untuk saya memaparkan beberapa slide.
Ini yang untuk produksi layanan. Jadi untuk yang peti kemas dapat kami sampaikan kalau untuk produksi parsial di bulan Oktober itu mencapai 8.450 TEUs. Dan ini merupakan suatu pencapaian kami yang tertinggi untuk per bulannya. Jadi kalau untuk peti kemas ini kumulatif sampai Oktober kami mencapai 58.353. Dibandingkan dengan tahun 2020 di bulan yang sama sebesar 43.205. Jadi ada terjadi peningkatan sebesar 35%. Dan terhadap RKAP tahun 2021 untuk bulan Oktober yang sebesar 40.080 ada pencapaian sebesar 145%. Untuk peti kemas ini terdiri dari domestik dan internasional, yang mana dominan adalah domestik, 48.359, sekitar 80%. 80% adalah domestik dan sisanya 20% internasional. Sehingga boleh dikatakan antara domestik dan internasional 5 berbanding 1. Untuk curah cair, parsial Oktober, kami mencapai 57.094. Dan kumulatif sampai Oktober sudah mencapai 596.521. Dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2021, yang sebesar pencapaiannya 279.489. Ada peningkatan sebesar 113%. Dan terhadap RKAP ada pencapaian 146%. RKP kami untuk Oktober itu sebesar 406. Dan RKP untuk tahun 2021 550. Jadi pencapaian saat ini sampai Oktober sudah melebihi RKP 1 tahun. Dan kalau untuk curah cair, perbandingan antara domestik dan internasional itu terbalik dengan yang peti kemas. Domestik berbanding internasional 5:1, atau domestik internasional ini sekitar 80%. 80% adalah internasional. Kalau untuk general cargo, untuk di bulan Oktober ini kami tidak ada progres, tidak ada produksi. Tetapi untuk tahun ini pencapaian kami total semua general cargo adalah 1.740 dibandingkan pencapaian tahun lalu di bulan yang sama 63.000. Pencapaian ini memang merosot minus 90%-an. Dan kalau untuk terhadap RKP juga pencapaiannya kecil. RKP untuk 2021 di bulan Oktober semestinya 79.950. Ini memang ada beberapa sebab, ya diantaranya yang utama adalah memang pasar jalan tol yang selama ini memakai jasa layanan Pelabuhan Kuala Tanjung, tapi saat ini jalan tol dalam posisi boleh dibilang berhenti Pak, bukan slow down, tapi berhenti total. Yang tadinya suplai pracetak beton adalah melalui pelabuhan ini, tapi untuk saat ini lagi kosong dan berhenti. Akan tetapi kami di PMT juga saat ini sedang melakukan persiapan untuk selanjutnya memperluas general cargo ini, diantaranya ke material curah kering. Baik Pak, bisa. Baik, lanjut. Next. Ini untuk laporan kami untuk kinerja operasional. Jadi kalau untuk yang BCH, itu di Oktober pencapaiannya 24,02 dan total di Oktober 25,18. Kalau untuk SIP-nya, BCH-nya, BSH itu mencapai 28,39 dan untuk sampai di Oktober totalnya 26,21. Untuk curah cair Oktober ini 223. Dan kalau untuk totalnya 204. Untuk general cargo,
Oktober kosong, tapi pernah pencapaian yang apa itu sehingga total di Oktober ini 134. Nah, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, kalau untuk BCH-nya ada peningkatan menjadi 105%, dan kalau untuk BSH menjadi 102%. Kalau untuk TPH juga meningkat menjadi 115%, dan kalau untuk TGH 123, memang meningkat dalam hal angka kinerjanya. Kalau terhadap RKAP, ya ini kami ambil dari acuan yang disampaikan oleh KSOP. Jadi kalau untuk dibandingkan terhadap RKAP sebagaimana dalam kolom 9. Jadi BCH 109, BSH 93%, TPH 81, dan TGH-nya 670%. Demikian kalau untuk slide-slide yang dari operasional. Mungkin selanjutnya kami sampaikan kembali ke Pak Dirut kami. Oke, sedikit mungkin menambahkan Bapak-Ibu sekalian, kalau dilihat dari jumlah bongkar muat peti kemas tadi untuk internasional itu memang porsinya lebih sedikit dari domestik. Sebagai gambaran juga bahwa karakteristik untuk kegiatan bongkar muat peti kemas di Kuala Tanjung ini untuk ekspor untuk kegiatan internasional adalah seluruhnya itu adalah kegiatan ekspor, Bapak Ibu sekalian. Jadi total jumlah yang dilakukan kegiatan di Kuala Tanjung untuk internasional adalah totalnya adalah kegiatan ekspor, dalam arti poolnya ekspor. Sementara untuk importnya adalah empty. Artinya apa? Ini kurang ideal karena kita ketahui bahwa jumlah atau kargo yang dibawa satu kapal itu hendaknya inbound sama outboundnya itu harus sama, seimbang poolnya itu. Kenapa? Karena kalau empty itu akan menjadi beban shipping line. Mungkin itu tambah sedikit dari kami. Next, lanjutnya kami akan sampaikan terkait dengan kinerja keuangan. Jadi kami saat ini kinerja keuangan yang kami tampilkan adalah kinerja keuangan stand alone, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi terlihat Pak bahwa seiring dengan peningkatan produksi yang disampaikan Pak Beni tadi, secara pendapatan itu berimpact kepada kami. Yang memang kalau kita lihat dari data, kalau kita compare secara year on year atau tren kita itu terjadi peningkatan pendapatan sekitar 39%. Secara total kita lihat bahwa pendapatan di tahun 2021 sampai dengan Oktober itu sudah mencapai 68%. Ini sekitar 39% itu meningkat dibanding tahun lalu periode yang sama sampai dengan Oktober yang sejumlahnya sekitar 48 miliar sekian. Dibandingkan dengan RKP kita juga secara deviasinya kita sudah mencapai 100% Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat kalau RKP kita pendapatan sampai dengan Oktober 2021 itu sebesar 53 miliar dan saat ini kita sudah bisa merealisasikan 68,07 miliar. Artinya terlihat seiring dengan peningkatan throughput baik peti kemas, curah cair dan general cargo, kita juga bisa bertumbuhlah pendapatannya. Jadi secara umum total pendapatan ini kontribusi terbesar adalah pendapatan pelayanan peti kemas. Seperti kita ketahui memang peti kemas ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan kalau menurut kami sehingga kontribusinya paling besar. Next. Dari sisi biaya, kami laporkan Bapak Ibu sekalian bahwa beban di PMT ini secara total itu sampai dengan Oktober sebesar 122 miliar dan ini masih di bawah tren periode yang sama tahun sebelumnya sampai dengan Oktober yang berjumlah 204 miliar dan juga masih di bawah RKP sampai dengan Oktober kita sebesar 225 miliar. Jadi terlihat Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat bahwa hampir 50% lah beban kita itu adalah beban penyusutan dan amortisasi. Di samping itu juga ada di beban pemeliharaan ini komponen reinvestment yang merupakan penyesuaian dari ISAK 16 yang itu jumlahnya sekitar 19 miliar. Artinya dari total 122 miliar ini kurang lebih 60% itu beban yang
non cash menurut kami itu. Non cash itu tidak kami keluarkan biayanya, tapi lebih pada treatment akuntansinya. Jadi syarat overall memang biaya kita masih di bawah tahun 2020 sampai dengan Oktober 2020 dan sampai dengan RKP Oktober 2021 juga masih di bawah. Next. Selanjutnya dari gambaran pendapatan tadi kami coba menyampaikan indikator keuangan. Jadi kalau pendapatan seperti yang disampaikan di awal itu adalah sebesar 68, sementara EBITDA-nya itu 20 miliar. Artinya EBITDA ini positif, ini kami menghitung bahwa EBITDA ini yang tidak ibaratnya yang di luar cash. Yang di luar cash, karena yang non cash itu ada reinvestment tadi yang kami sampaikan sekitar kurang lebih sampai dengan Oktober sekitar 19 miliar, sehingga kalau dikeluarkan itu EBITDA PMT positif. Namun memang terlihat bahwa BOPO-nya masih sangat tinggi dan EBITDA marginnya juga masih sangat rendah, sehingga pada tahun 2021 sampai dengan Oktober kita masih minus Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi tantangan kami, mengingat bahwa kalau kita berbicara bottom line di sini muncul beban keuangan, di mana beban keuangan PMT tahun ini atau setiap tahunnya sangat tinggi, terdiri dari biaya pokok pinjaman dan juga biaya cicilan bunga yang kita lakukan atau kita bayar yang dipergunakan pada saat itu untuk pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Next. Selanjutnya ini kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, mungkin pada sesi ini dalam hal membahas tentang permasalahan ini kami bisa mohon nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwa Pelabuhan Kuala Tanjung ini letaknya itu memang di depan Selat Malaka, dan secara geografis kalau kita compare atau kalau kita hitung jaraknya dengan Pelabuhan Belawan itu kurang lebih sekitar 140 km dari Pelabuhan Belawan. Di mana di Pelabuhan Belawan itu sekitar 10 km ada kawasan industri Medan yang sudah sampai kawasan industrinya sudah sampai tahap ke-6. Selanjutnya ada kawasan industri Tanjung Merawa yang jaraknya dari Pelabuhan Belawan itu kurang lebih sekitar 30-an kilometer. Baru ada Kuala Tanjung. Dan Kuala Tanjung itu sekitar 40 km itu ada kawasan ekonomi khusus Semangke. Nah, ini yang memang mengingat bahwa kawasan industri itu di Pelabuhan Kuala Tanjung itu belum tumbuh, sehingga kalau kami lihat data bahwa barang-barang yang masuk ke Sumatera Utara ini lebih banyak melalui Pelabuhan Belawan. Karena apa? Karena memang 60-70% barang-barang dari Pelabuhan Belawan itu berasal atau dari kawasan industri Medan yang terletak sekitar 10 km dari Pelabuhan Belawan. Ini yang menjadi tantangan bagi kami ketika misalnya ini coba kita tarik atau coba kita hire untuk kita manfaatkan Pelabuhan Kuala Tanjung, mereka akan bagaimana menghitung cost-nya itu, sehingga mungkin bisa ada kebijakan terkait dengan itu untuk bisa diatur. Yang pertama. Yang kedua, kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan teman-teman INSA, baik dari Ketua INSA Sumatera Utara maupun dari mainland operator yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Kuala Tanjung, yang dari mereka mendapat penjelasan bahwa mengingat bahwa saat ini Pelabuhan Belawan masih melakukan pelabuhan tujuan utama kegiatan ekspor dan impor, mereka bersedia untuk melakukan double call di Pelabuhan Belawan untuk bagaimana men-trigger atau menarik kargo-kargo yang mungkin sebelumnya di beberapa pelabuhan khusus atau tersus itu bisa merapat atau bisa dikonsolidasi di Pelabuhan Kuala Tanjung. Namun mereka memiliki syarat bahwa mengingat untuk melakukan double call itu kami harus mengeluarkan biaya. Biayanya dalam arti biaya peak, kalau untuk jasa kapalnya itu ada pandu tundah tambatnya. Sementara kalau dari sisi handlingnya mereka tidak mempermasalahkan. Kenapa? Karena secara handling kontainer itu adalah berapa yang mereka muat atau berapa yang mereka bongkar itu yang mereka bayar. Namun kalau untuk jasa kepelabuhanannya itu berbeda. Karena apa? Karena secara total seluruh kapal itulah akan dihitung, karena perhitungan sangat memberatkan bagi mereka, dan mereka berharap ada kebijakan untuk pemberian diskon apabila mereka akan melakukan double call di Pelabuhan Kuala Tanjung dari Pelabuhan Belawan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Selanjutnya yang ketiga, seperti kami sampaikan tadi, bahwa sebuah ekosistem logistik itu akan mudah terbentuk atau akan bisa terbentuk kalau secara infrastruktur baik sisi hinterland dan lain-lainnya itu bisa mendukung. Salah satunya adalah pembentukan kawasan industri yang ada sedang dikelola atau sedang dibangun oleh teman-teman dari PPK. Kami berharap ini bisa segera selesai supaya kawasan industri yang ada di sini itu tumbuh dan secara distribusi barang bisa melakukan kegiatan di Pelabuhan Kuala Tanjung. Selanjutnya yang keempat adalah percepatan jalur kereta api. Kami sampaikan bahwa kawasan ekonomi khusus Semangke itu berjarak sekitar 40-an kilometer dari Pelabuhan Kuala Tanjung, dan untuk kegiatan curah cair menyumbang sekitar 65% untuk kegiatan curah cair di Pelabuhan Kuala Tanjung. Para cargo owner curah cair yang di Semangke itu berharap jalur kereta api ini bisa disegerakan untuk bisa lebih efisien mengangkut barang-barang curah cair dari Semangke. Mungkin itu Bapak-Bapak Ibu sekalian paparan dari PT Prima Multi Terminal. Mohon masukan dan diskusi pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Pak Rudi Susanto dan juga Pak Beni Panjaitan ya. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama pembahasan tentang PT Prima Multi Terminal. Tadi sudah dibahas dari latar belakang, kemudian juga struktur organisasi, bisnis model kanvas, sampai dengan kira-kira ada isu apa saja yang ada di PMT seperti itu. Nah, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin untuk berdiskusi maupun bertanya, bisa untuk langsung raise hand atau boleh untuk open mic seperti itu. Karena tadi banyak sekali ya yang sudah dibahas oleh Pak Beni dan juga Pak Rudi seperti itu. Kami persilahkan Bapak dan Ibu semuanya. Boleh tanya? Boleh, silakan Pak Sabto. Oke. Terima kasih Mas Sabto, Pak Rudi, Pak Beni. Kenalkan. Dari laporan keuangan tadi, kira-kira kalau PT Prima Multi Terminal itu bisa bebas dari kurungnya itu kreditnya kira-kira kapan ya? Pertama, sederhana itu aja dulu. Karena memang kalau lihat dari komposisinya tadi yang terbesar, satu masalah biaya pemeliharaan, dua masalah biaya penyusutan, yang satu biaya terhadap bunga. Mungkin nanti bisa dijelaskan kira-kira kalau sampai tahun keberapa Prima Multi Terminal ini bisa bebas dari rugi lah minimal kan gitu. Dan yang kedua, upaya apa sih mungkin yang bisa mempercepat menjadi laba. Ini yang pertama. Yang kedua mungkin melihat potensi yang tadi Pak Rudi, ada berapa yang saya lihat ada selain dari peti kemas itu ada yang curah yang memang kayaknya ini curah potensi yang besar. Mungkin kalau boleh tahu apakah memang pengelolaan di PMT ini, PMT sebagai pengelola artinya yang menghandle semua curah cair, atau kita hanya menerima aja, artinya ada pihak luar yang menghandle, kita hanya dapat sharing. Itu mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Sabto untuk pertanyaannya. Boleh Pak Rudi dan Pak Beni untuk dapat dijawab ya. Kami persilakan. Terima kasih Bu Dimis. Terima kasih Pak Sabto. Salam kenal Pak dari klaster PT Pelindo Terminal Peti Kemas Pak ya. Ya, jadi sedikit kami sampaikan Pak bahwa kalau dilihat dari struktur biaya, memang saat ini PMT itu terbebanin paling besar adalah biaya keuangan Pak. Beban keuangan, mohon maaf. Beban keuangan ini sebagai gambaran sedikit kami sampaikan bahwa saat ini itu adalah bunga kami itu kurang lebih sekitar 15% Pak. Sorry, 15%, 15 miliar Pak. 14,5 sampai 15 miliar karena tergantung bunga JIBOR yang berlaku Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, beban cicilan pokok kami Pak, itu yang memang sangat tinggi. Sehingga kalau 1 tahun, kedua beban itu saja itu
kurang lebih sekitar ya gede lah Pak. Saya menyampaikannya itu mungkin sedikit ini Pak, sedikit apa ya, agak berat karena ini sebagai gambaran bahwa terkait dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung ini, PT PMT di tahun 2016 melakukan perjanjian kredit dengan Himbara Pak, itu totalnya sekitar 2,1 triliun. Selanjutnya ada junior loan-nya dengan SMI kurang lebih sekitar 400-an miliar. Jadi secara total perjanjian kredit dari PT PMT kepada kreditur adalah kurang lebih sekitar 2,5 triliun Pak. Yang itu jangka waktunya hanya 10 tahun. Jadi ini coba kami bagaimana ini mau kami restru terkait dengan itu, sehingga kalau 10 tahun mungkin bisa digambarkan lah kira-kira pokoknya berapa, bunganya berapa. Dan dengan kondisi itu berarti 1 tahun tuh PMT itu harus bisa mendatangkan pendapatan kurang lebih sekitar 450 sampai 500 miliar Pak. Artinya kalau 450 sampai 500 miliar itu kalau kita konversi dengan TEU peti kemas totalnya itu berarti kurang lebih sekitar 400.000 TEU peti kemas Pak 1 tahun. Sementara saat ini tuh kita masih kurang lebih sekitar 85.000 TEU per tahun dan kami berharap bahwa kondisi ini bisa terbantu dengan langkah strategis yang dilakukan oleh PT Pelindo ataupun Pelindo 1 saat itu ataupun Pelindo dan PT PMT, di mana di tahun 2021 itu PT Pelindo itu sudah melakukan MOU untuk menjajaki kerjasama dengan mitra strategis Pak. Di mana mitra strategis itu harapan kita itu bagaimana dia bisa men-growth atau men-generate throughput di kita, karena mitra strategis ini adalah terminal operator dan juga salah satu linknya adalah cargo owner di China Pak. Jadi kami sudah berdiskusi dengan Induk dan ini merupakan langkah strategis dari Induk. Harapannya di akhir tahun ini bisa terlaksana sehingga secara pertumbuhan kargo ini bisa mengenerate tidak secara organik saja Pak, tapi secara ekstrim. Nah kita ketahui tadi kalau sekitar 450 sampai 500 miliar 1 tahun itu berarti kita harus peti kemasnya kurang lebih harus sekitar 400-an ribu, 350.000 sampai 400.000 dan curah cairnya itu sekitar 2 juta ton Pak. Ini yang memang harus kami capai untuk kedepannya. Itulah kira-kira terkait dengan bagaimana atau proyeksi kita kedepannya sampai berapa tahun. Dengan kondisi-kondisi sudah kami hitung dengan adanya mitra strategis itu sekitar proyeksi kami 5 tahun Pak ke depan itu bisa kita mencapai kondisi yang ideal seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin itu dari kami, silakan mungkin Pak Ben bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik Pak. Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan tadi dari beberapa pertanyaan ini, upaya-upaya untuk menjadi untung, ya memang ada upaya kami untuk memperluas bidang ini Pak, terutama yang untuk general cargo. Jadi general cargo kami saat ini ya memang anjlok pendapatannya Pak, karena pasarnya berhenti. Jadi saat ini coba kami perluas dengan ke curah kering Pak. Curah kering dalam hal ini memang beberapa sudah kami jajaki, dan memang ada yang 2 saat ini bisa kami laporkan yang menunjukkan minat sangat serius. Di antaranya PT Wilmar yang akan untuk nantinya akan memakai jasa pelabuhan untuk mengirim PKE, dan juga PT SDS. Nah, kalau untuk PT SDS ini ya memang perlu waktu persiapan Pak, karena mereka memang akan membangun pabrik di area tanahnya PMT juga. Dan kalau untuk Wilmar ini ya memang mereka yang berencana berniat untuk menginvestasikan peralatannya berupa konveyor. Selain itu juga kami lakukan upaya-upaya lainnya. Kebetulan memang ada lahan PMT seluas 16,8 hektar yang baru dibebaskan. Kami berharap akan mendapatkan pendapatan juga dari sewanya, tapi terutama yang kami harapkan adalah dari produksinya yang akan menggunakan pelabuhan ini. Demikian Pak, mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin tambahan sedikit lagi Pak Sabto. Jadi ini ide dari kami Pak, bahwa seperti kita ketahui saat ini Pelindo itu sudah merger Pak. Jadi kalau dulu tuh memang
cita-citanya Kuala Tanjung itu adalah menjadi hub internasional. Namun kita lihat bahwa itu memerlukan staging karena memang kondisinya harus disesuaikan dengan fakta yang terjadi. Namun mungkin kami punya ide Pak, kita lihat secara geografis Pak, ini nanti akan kami komunikasikan dengan teman-teman Pelindo lainnya bahwa kalau kita lihat dari secara geografis Kuala Tanjung itu berada di Selat Melaka dan lebih dekat ke atas Pak, ke atas tuh ke arah India dan ke arah Middle East Pak. Sementara kalau Singapura, Port Klang itu di bawah, yang kalau secara jalur pelayaran itu lebih dekat ke China, ke Jepang dan ke Amerika. Jadi ini coba kami buat perhitungan Pak bahwa kami akan melakukan evaluasi seberapa banyak kira-kira tujuan ekspor impor Indonesia yang menuju ke arah India dan ke arah Middle East serta arah ke Eropa ke atas. Ini akan kami evaluasi dan seberapa banyak yang mampir di Port Klang maupun di Singapura. Jadi nanti dari data-data itu ini bisa kami compare, untuk kami compare biayanya Pak dengan yang sudah terjadi selama ini. Seandainya feeder mereka itu singgah ke Port Klang dan ke Singapura, nanti feedernya itu singgah ke Kuala Tanjung dan mother vesselnya itu bisa langsung mengambil untuk dilakukan kegiatan ekspor dan importnya ke pelabuhan tujuan langsung, karena memang pelabuhan Kuala Tanjung itu didesain untuk kapal-kapal mother vessel bisa standar Pak. Nah, ini kalau ini terjadi, ini merupakan bagian dari cara kami untuk bisa mencapai ultimate yang kami sampaikan tadi, kurang lebih sekitar 4-5 tahun ke depan ini bisa PMT bisa lebih baik lagi Pak. Dan ini nanti secara total itu akan ada berapa tumbuh pendapatannya dari peti kemas yang selama ini mampir di Port Klang dan di Singapura, ya mungkin nggak seluruhnya, yang rute India saja atau rute Middle East yang mungkin bisa menambah throughput kita mampirkan di Pelabuhan Kuala Tanjung. Mungkin itu Pak Sabto. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin perlu nggak adanya kebijakan dari kantor pusat ya, karena sekarang udah Pelindo Bersatu ya. Mungkin Bapak punya ide tadi, perlu kebijakan apa yang dibutuhkan untuk merealisasikan tadi. Mumpung di sini ada perwakilan dari kantor pusat Pelindo, artinya mungkin tidak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Katakan tadi kalau mau maju semua harus peti kemas internasional, katakanlah di Bapak ya, katakanlah memang sudah didedikated untuk internasional. Mungkin perlu disampaikan juga ide Bapak tadi, perlu dukungan apa sih kepada kantor pusat Pelindo Bersatu ini Pak. Jadi karena memang kami melihat bahwa potensi besar di Eman, kalau dikatakan tadi kalau sampai 350 teus, itu kan Bapak sekarang kira-kira baru 80 ya, 80 teus, artinya masih jauh dari cita-cita. Mungkin perlu campur tangan dari kantor pusat, gimana supaya memang tidak bisa bermain sendiri antara dalam arti bahwa ide Bapak itu tidak disupport dari kantor pusat. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Sabto. Usulannya ini akan kami komunikasikan ke Bapak atau teman-teman di holding untuk bagaimana ini bisa terwujud Pak. Namun ini kami sekarang ini masih memang menghitung Pak. Kenapa? Karena ketika misalnya kita hitung ternyata ini biayanya lebih tinggi, ini kami akan mencoba bagaimana formulasinya, kebijakan seperti apa yang nanti kami mohon bantuan dari dukungan Bapak di Pelindo. Karena memang seperti kata Bapak tadi bahwa ini tidak bisa berdiri sendiri Pak. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa ekosistem itu tidak dengan sendirinya terbentuk, tapi kita yang membentuknya Pak. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sabto. Satu lagi Pak Rudi, yang tadi pola operasi yang untuk yang curah cair itu apakah memang kita full yang menghandling atau kita hanya gimana ya? Mohon informasi aja Pak Rudi. Ya, ketinggalan maaf. Jadi di PMT itu ada kegiatan curah cair Pak, di mana PMT itu telah menandatanganin perjanjian pengoperasian curah cair itu dengan salah satu mitra Pak. Itu perjanjiannya itu di tahun 2015 Pak. 2015 ada mitra kita PT Prima Tangki Indonesia. PT Prima Tangki Indonesia ini sebenarnya ini adalah bagian dari Cuci Pelindo juga Pak, karena
PT Prima Indonesia Logistik memiliki saham sekitar 20% di PT Prima Tangki Indonesia, Pak. Jadi sifat kerjasama kita dengan PTI adalah BOT, Pak, atau BGS lah kalau bahasa Indonesianya, bangun serah guna serah selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu mereka menggunakan lahan kita untuk menyediakan jasa tangki timbun, dan ini bersama-sama PMT itu kita mengoperasikan yang saat ini itu secara pengelolaannya dikelola oleh mereka untuk kegiatan bongkar muat tangki bongkar muat curah cair, dan kita menagih tarif sesuai dengan tarif yang ditentukan, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Kita tarifnya tarif apa, Pak? Porjus atau hanya kita dapat handling fee? Jadi tarifnya itu bukan porjus, Pak. Jadi tarif handling, Pak. Jadi tarif handling itu 20.000, Pak, untuk kegiatan handlingnya, ditambah 2.000 lagi untuk kegiatan ibaratnya minimum throughput, Pak. Jadi dalam perjanjian itu kita tetapkan minimum throughput kita 1 tahun. Di tahun 2021 ini minimum throughput kita 1 tahun itu sekitar 500.000 ton, Pak. Jadi kalau 500.000 ton itu tidak tercapai, hanya tercapai 300.000, berarti 200.000-nya itu kita tagih tarif minimum throughput. Namun untuk handling tarif curah cair yang 20.000 tadi itu kita tagih sebesar 300.000, Pak. Jadi sebenarnya tarif kita kalau totalnya itu sesuai dengan minimum throughput sebenarnya 20.000 ditambah 2.000, Pak. Oh. Artinya bahwa kita itu persewaan alat lagi, persewaan tanah, Pak. Persewaan lahan ya, lahan untuk tangki timbun ya. Ya, betul, Pak, sewa tanahnya, sewa lahan. Luasannya berapa, Pak? Secara luasnya itu mereka menggunakan lahan kita sekitar 3,5 hektar, Pak. Dan saat ini mereka membangun 22 tangki timbun, 22 tangki timbun itu terdiri dari beberapa tangki timbun dengan kapasitas tertentu, sehingga total kapasitas dari 22 tangki timbun itu totalnya ada 100.000 ton, Pak, untuk bisa menampung sekaligus curah airnya, Pak. 22, nggak rugi dia ya kalau 22.000 ya. 22 tangki timbun ya. Ya, kapasitas 5.000, Pak, di lahan 3,5 hektar. Luas sekali, Pak, itu, Pak. 3,5 hektar berarti 35.000 ya. Ya, 35.000. Karena di samping tangki timbun kan ada juga di situ perkantoran, ada tempat timbangan, ada tempat parkir truknya segala macam, Pak. Oh, berarti ini CPO ya, Pak ya? CPO dan turunan, Pak. Oh, CPO dan turunannya, makanya ada timbangannya. Oke. Jadi mungkin ya untuk kedepannya bisa sounding Pak, pengelolaan Pak Rudi, karena memang bisnis ini lumayan besar uangnya sebenarnya. Hanya mahal di awal investasinya, tapi kalau memang punya market itu memang lebih baik kita yang mengelola, karena memang potensinya besar sekali kalau itu. Saya kira itu, Pak Rudi, terima kasih atas informasinya. Oke, cukup, terima kasih. Pak Sabto. Baik, terima kasih Pak Sabto. Seru sekali ya Pak ya diskusinya. Ini Pak Sabto borong semua pertanyaan. Baik, Pak Rudi dan juga Pak Beni, izin ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ari. Kami persilahkan Pak Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak atas presentasi paparannya tadi, juga kepada PMLI atas kesempatannya untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan ini Pak terkait ini. Kan untuk kinerjanya itu perkiraan masih bleeding ya Pak ya dalam tahun-tahun awal ini tuh. Dan kalau lihat dari posturnya tadi kan yang paling besar itu biaya penyusutan sama biaya bunga ya Pak ya. Yang saya ingin tanya tuh, tadi kan kreditnya itu sama Himbara sekitar 2,1 T sama SMB sekitar 400 miliar tuh Pak. Yang saya ingin tahu ini rate-nya berapa ya Pak? Masing-masing pinjaman ini. Terus bunga masing-masing tadi itu kan 15 miliar itu per bulan atau per apa Pak? Itu buat total semuanya. Sama cicilan pokok per ininya berapa Pak? Cicilan pokok per tahunnya. Itu dulu aja sih Pak. Sebetulnya masih ada pertanyaan lain tapi itu dulu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Kami persilakan Pak Beni dan juga Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi memang benar Pak bahwa PMT itu memiliki pinjaman kepada dua kreditur, ya Himbara 2,1 sekian,
SMI selaku junior loan sekitar 400-an. Jadi kurang lebih Pak, posisi terakhir kita membayar bunganya kemarin itu 14,5 miliar Pak di bulan November kemarin. Siap tanggal 17 kita sudah ditagih untuk pembayaran bunganya Pak setiap bulan. Jadi bunganya itu kita menganut ada sistem flat-nya Pak, sistem flat dan ada dari bunga JIBOR yang secara berlaku tiga bulanan Pak. Jadi total kalau di periode ini itu kurang lebih kita bayar bunganya kurang lebih sekitar 7,5% Pak. 7,5% ya Pak ya? Ya, kurang lebih Pak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jadi memang untuk bunga tadi sekitar 14,5 yang bulan ini, dan di tahun ini itu yang harus kita bayar untuk cicilan pokoknya kurang lebih 191 miliar Pak. 2022 itu kita harus bayar 230-an miliar Pak. Jadi memang sangat bleeding lah PMT. Iya, betul. Iya, berarti kan Pak kalau dilihat dari sini tuh sekitar setahun itu untuk cicilan pokok dan bunga itu sekitar 370 miliar ya Pak ya. Selain penyusutan sekitar kurang lebih sekitar 180 miliar tuh. Nah kan kemarin tadi Bapak sampaikan ya Pak ya, kalau misalnya ada rencana buat renegosiasi gitu ya dengan kredit pemberi pinjaman ya seperti Himbara dan SMI. Saya ingin tahu sejauh mana ya Pak ya sekarang negosiasinya posisinya Pak. Jadi sebenarnya Pak ini sudah dilakukan PMT itu dari 2019 akhir Pak. Dan sebenarnya secara ini Pak, secara perjanjian itu sudah disetujuin dilakukan restrukturisasi pinjaman di April 2021 kemarin Pak. Jadi yang kita lakukan restru di April kemarin itu ada yang paling utama adalah dua Pak. Yang pertama jangka waktunya dari 10 tahun kita mundurkan menjadi 15 tahun. Yang kedua kita merestru itu cicilan pokok per tahunnya Pak. Di mana sebenarnya sesuai perjanjian restru kemarin itu cicilan pokoknya itu per tahunnya hanya 15 miliar Pak. Namun kita balloning di 2024 secara total itu sekitar 1,1 triliun Pak. Dan ini sebenarnya kalau tidak restru ini sebenarnya lebih berat. Artinya kalau kita hitung dengan restru dengan 15 ditambah berapa segala macam dan ditambah 1,1 triliun di tahun 2024 itu masih memudahkan meringankan kita Pak, karena secara nilai itu berkurang 120 miliar dan kita di tahun 2022-2023 itu masih bisa bernapas untuk tidak membayar beban pokok yang sangat besar. Namun dalam perjalanannya Pak bahwa pihak Himbara dalam melakukan restru ini meminta syarat sebenarnya pada saat itu dari diskusi dengan Himbara itu kita minta syaratnya seringan-ringannya. Namun kita ketahui bahwa dari pihak Himbara itu punya syarat yang harus dilakukan oleh PMT, yaitu pada saat awal itu adalah jaminan dari pemegang saham Pak. Namun ini nggak mungkin Pak, ini kita lakukan karena kami sudah diskusi dengan pemegang saham dan akhirnya pihak Himbara itu minta itu dalam bentuk LOU Pak, Letter of Undertaking, di mana pada saat perjanjian kredit di 2016 dan Adendum 2018 itu seluruh pemegang saham itu menaikkan perjanjian LOU tersebut, di mana salah satu isinya LOU itu adalah menjamin ketersediaan atau top up dana kepada PMT apabila dibutuhkan. Nah, ketika ini akan dilakukan restru di 2021 ini, itu dari pemegang saham menyampaikan bahwa salah satu pemegang saham juga sedang melakukan restru, yang mana pihak bank itu, pihak kreditur itu tidak mengizinkan untuk mengeluarkan LOU baru. Walaupun sebenarnya menurut kami ini bukan LOU baru, tapi ini adalah adendum dari LOU sebelumnya. Sehingga sampai batas waktu yang ditetapkan restru itu tidak terjadi Pak. Demikian Pak. Iya. Iya sih, saya juga mengerti sih Pak, kan pemegang saham lainnya itu Waskita sama PP ya Pak ya. Yang secara keuangan saat ini kondisinya lagi memprihatinkan juga Pak, dua perusahaan itu. Paling kalau misalnya opsi ininya sih Pak, kalau misalnya jual saham gitu, possible nggak sih Pak jual kepemilikan ke asing gitu biar asing masuk, katakanlah
yang bisa mendatangkan market Kak, misalnya ke Dubai Port atau ke apa namanya, ke Mars atau OCL atau siapapun itu gitu ya. Jadi juga kepemilikan di katakanlah punya waskita atau PP atau mungkin sebagian punya kita gitu. Biar mereka bisa mendatangkan market-market dari luar sana ke Kuala Tanjung. Gimana itu Pak? Buat opsi seperti itu. Iya, terima kasih Pak Ari. Ya. Jadi yang menyambung pertanyaan Pak Sabto tadi bahwa dalam rangka untuk bagaimana PMT ini bisa eksis ke depannya, memang salah satu caranya itu adalah dengan menggandeng mitra strategis Pak Ari. Betul. Jadi mitra strategis ini merupakan inisiasi dari Pelindo 1 besar itu dan juga PMT, dan sudah dijajakin sebenarnya di tahun 2019. Di mana pada tahun 2019 di akhir kemarin itu Pelindo 1 sudah menandatangani MOU dengan Zhejiang Port dan Port of Rotterdam untuk menjajaki kerjasama masuk sebagai investor di Pelabuhan Kuala Tanjung atau di Prima Multi Terminal ini. Namun kita ketahui bahwa di akhir Desember dan awal 2020 kemarin itu pandemi merebak, sehingga ini sedikit terkendala dan MOU tersebut sudah berakhir dan itu tetap dilanjutkan Pak, di mana di 2021 kemarin di bulan 4 atau di bulan 5 kemarin itu ditandatangani MOU ulang Pak. MOU ulang terkait dengan rencana masuknya mitra strategis Zhejiang maupun Port of Rotterdam. Dan saat ini itu sedang berlangsung Pak. Sedang berlangsung dalam rangka itu saat ini sedang dilakukan valuasi nilai PMT Pak. Jadi ada 2 kegiatan yang sedang dilaksanakan di mana Pelindo, Port of Rotterdam dan Zhejiang Nimbo itu sudah menunjuk konsultan EY untuk melakukan valuasi, dan juga dari Zhejiangnya sedang melakukan due diligence Pak. Jadi harapannya ini bisa terlaksana dan skemanya adalah penerbitan saham portopel Pak. Iya, portopel saham baru betul Pak. Dan simpanannya Pak ya. Jadi nanti skemanya adalah dengan nilai yang sudah divaluasi, PMT itu akan menerbitkan saham baru yang nilainya kurang lebih 49%, dan Pelindo, Waskita dan PP masih setelah digabung 51%, walaupun secara total akan terdilusi. Dan harapannya bisa mendapatkan dana segar sebesar 1,4 triliun, yang mana 1 triliun ini kita rencanakan kemarin itu secara perhitungannya akan kita bayar cicilan ke Himbara, dan sekitar 400-an miliar untuk operasional kita di tahun 2022. Dan ini sedang berproses Pak, kami berharap ini bisa terlaksana sehingga secara beban finansial itu bisa terbantu, dan mungkin nextnya dengan pendanaan yang besar dari Zhejiang dan Port itu bisa seluruhnya di take over dan bisa seluruhnya itu menjadi pinjaman mereka, dan pembiayanya mungkin dengan bunga yang lebih murah Pak. Kira-kira seperti itu yang sedang dilaksanakan Pak. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kalau menurut saya sih sudah pada langkah yang cukup tepat ya Pak, yang Bapak direksi lakukan untuk memperbaiki kinerja PMT ini Pak. Terus ada pertanyaan berikutnya lagi Pak terkait ini. Saya tuh belum tahu kapasitas terpasang buat terminal peti kapasnya itu berapa juta TEU sih Pak ya di sana? Ya, jadi mungkin bahwa PMT itu memiliki dermaga panjangnya 500 meter Pak, sisi dalam dan sisi luar. Sisi dalamnya 500 meternya untuk peti kemas, sisi luarnya 350 meter untuk curah cair, 150 meter untuk general kargo. Untuk sisi laut kita memiliki 3 STS Pak, short to ship itu 3 unit STS, Kone Pak, yang canggih Pak, dengan jangkauan atau tipe kapal-kapal pos Panamax yang bisa masuk ke PMT dengan draft sisi luarnya 17 meter minus 17, sisi dalamnya minus 16. Secara kegiatan kita dihubungkan trestle dari darat dari Siwai ke dermaganya Pak, panjang trestlenya sekitar 2,8 km, dan di darat atau di Siwai kita punya Siwai kita 14 hektar dengan alat ARTG sebanyak 8 unit ARTG Pak,
8 unit RTG kita bagi 2, bloknya blok internasional sama blok domestik. Di samping itu kita punya terminal traktor atau head truck untuk melayani kegiatan haulage dari dermaga ke Siwa itu sebanyak 21 unit, Pak. Dan secara kapasitas dengan 3 STS, 18 ARTG dan 21 terminal traktor itu kita bisa kapasitas kita sekitar 400.000 TEUs per tahun, Pak. Itu dari sisi kontainer. Dari sisi curah cair kita punya lahan 3,5 hektar untuk tangki timbun yang ada. Sekarang ini sudah dibangun 22 tangki timbun, kapasitasnya 100.000 ton, sehingga kalau kita anggap dwelling time-nya sebulan 3 kali, maka total kapasitas untuk curah cair sebesar 1,2 juta ton, Pak. 1,2 juta ya, Pak ya. Ya, berarti kan Pak kalau dari tadi pemaparan Bapak kan dari sekitar 400.000 TEUs, sedangkan yang baru sekarang itu tuh sekitar 85.000 ya, Pak ya. Jadi istilahnya masih banyak peluang-peluang untuk menggayat pasar baru ya, Pak ya. Begitu juga buat curah cair ya, Pak ya. Dari kapasitas 1,2 itu target tahun itu sekitar 550.000 ya, Pak ya. Ini Pak, yang saya ingin tahu tuh kan di sana tuh ada KEK Semangke ya, Pak ya. Iya. Yang tadi kata Bapak jaraknya sekitar 40 km dari pelabuhan ya. Dan saat ini tuh sedang dijajaki untuk penyambungan kereta ya dari Semangke ke pelabuhan, Pak. Betul, Pak? Betul, Pak. Nah, untuk saat ini proses progresnya seperti apa sih, Pak, yang kereta ke pelabuhannya gitu? Ya, jadi memang pada saat awal dulu berdirinya PMT ini bersamaan dengan pembangunan atau pembukaan KEK Semangke, Pak. Jadi tahun 2014 dulu itu sebenarnya KEK Semangke itu sudah dicanangkan tahun 2012, Pak. Namun prosesnya berjalan, sudah terbentuknya di 2014 dan pada saat itu PMT dibentuk. Jadi pada saat itu tuh PMT itu adalah salah satu jalur alternatif untuk distribusi barang-barang dari Semangke. Jadi namun dalam perjalanannya, Pak, bahwa saat ini di Semangke itu lahan tersedianya itu besar, Pak. Itu dan sudah ready itu kurang lebih sekitar 2.000 meter persegi, Pak. 2.000 hektar, Pak. Sorry. 2.000 hektar. Itu secara lahan tersedia 2.000 hektar, namun okupansinya juga masih belum maksimal, hanya sekitar 12%. Jadi industri yang ada di Semangke itu saat ini itu terdapat beberapa industri. Yang pertama adalah Unilever, yang kedua adalah Ice Cream, yang ketiga adalah INL. INL itu Industri Nabati Lestari. Jadi yang saat pembangunan saat ini adalah PT Allian. Allian itu adalah produsen dari sabun yang dia akan membangun, sedang proses, Pak. Dia sudah membeli lahan, sudah menguasai lahan, sedang proses untuk pembangunan kantor dan proses pembangunan pabriknya. Jadi secara total yang masuk ke Pelabuhan Kalatanjung itu kurang lebih untuk curah cair yang produsennya INL. INL itu adalah produsen curah cair, Pak. Curah cair merupakan anak usaha PT PN 3. Jadi total produksi UNL setahun itu kurang lebih sekitar 60.000, Pak. 60.000 itu 30-an ribunya sudah masuk per bulan 60.000. 30.000-nya sudah masuk melalui Pelabuhan Kalatanjung dan 30.000-nya masih dia didistribusikan ke Pelabuhan Belawan. Kenapa? Karena di Pelabuhan Kalatanjung ini untuk kegiatan ekspornya itu mayoritas atau hampir seluruhnya adalah ke India. Artinya INL itu mungkin punya buyer bukan hanya di India, mungkin punya buyer di China, mungkin punya buyer di Eropa segala macam, yang itu didistribusinya melalui Pelabuhan Belawan. Artinya secara umum bahwa untuk angkutan kereta apinya tadi itu sangat mendukung apabila ada, itu adalah untuk kegiatan angkutan curah cair, Pak. Demikian, Pak. Iya, Pak. Pak, kalau tadi dari hasil paparan Bapak itu kan ada luas lahan sekitar 2.000 hektar ya, sedangkan yang baru di Trace itu ke 12%. Kalau buat KEK Semangke ini tuh PMT jadi pemegang sahamnya juga nggak, Pak, atau nggak? Enggak, Pak. Jadi KEK Semangke itu seluruh pemegang sahamnya adalah PT PN 3, Pak. Iya. Nah, dan kan, letaknya itu
di kabupaten berbeda dengan Pelabuhan Kuala Tanjung. Kurang lebih sekitar 43 kilo, mereka terletak di Kabupaten Simalungun, sementara Pelabuhan Kuala Tanjung terletak di Kabupaten Batubara, Pak. Ya. Pak, yang saya ingin tahu Pak ini, kan salah satu pasar terbesar di curah kering dan curah cair itu kan perusahaan-perusahaan besar ya Pak, seperti Wilmar dan lain sebagainya. Selama ini tuh mereka ngirim kayak CPO dan produk turunannya ya kayak misalnya PKE dan lain sebagainya itu lewat mana ya Pak ya? Iya, jadi memang kalau kita ketahui Pak bahwa pemain-pemain CPO dan turunannya itu yang saat ini gajah-gajah ya Pak, itu ada Wilmar, ada Asian Agri, ada Musimas, ada Smart gitu ya. Jadi di Pelabuhan Kuala Tanjung ini ada 3 pelabuhan Pak sebenarnya Pak. Pertama ada Pelabuhan Inalum, mereka statusnya sebagai terminal khusus ya, kita menyebutnya dengan term yang baru itu. Mereka berdiri sebenarnya itu sudah lama berdiri sebelum PMT ini, jauh sebelum PMT ini ada. Dan ini betul, Pak. Ini mereka membangun pelabuhan sendiri dengan trestle sama, tipikalnya sama dengan pelabuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PT Wilmar Pak. Jadi Wilmar itu memiliki terminal sendiri, panjang dermaganya hampir sama dengan kita, sistemnya kita, dan Pelabuhan Kuala Tanjung sendiri. Jadi kalau dilihat dari udara itu ada 3 trestle yang menjulang ke laut Pak. Untuk Wilmar mereka untuk kegiatan barang-barang distribusi barangnya keluar segala macam dengan menggunakan kapal-kapal tanker, mereka melakukan kegiatannya di pelabuhannya sendiri Pak. Namun untuk distribusi barang dia untuk dalam negeri, untuk luar negeri yang memang dalam bentuk kontainer sudah menggunakan pelabuhan kita untuk melakukan kegiatannya Pak. Nah, selanjutnya untuk para pemain-pemain CPO yang lainnya lagi itu seperti kita ketahui bahwa mereka di samping pemain CPO juga melakukan kegiatan refinery di pelabuhan Pak. Contoh kayak Musimas itu mereka punya pabrik di Belawan dan di Kim, sehingga ketika mereka distribusikan barang itu bukan hanya CPO dan turunannya saja, jadi sudah macam-macam Pak. Jadi tipikalnya kalau di kita tuh lebih banyak kepada para produsen CPO itu yang trading Pak. Karena kalau yang produsen itu rata-rata sudah memiliki lahan di Pelabuhan Belawan dan di Dumai dan di Lubuk Gaung Dumai Pak. Demikian Pak. Oke Pak. Berarti Pak tadi kalau yang Wilmar, Asian Agri dan Musimas itu pengolahannya di Belawan justru ya Pak ya, di dekat Belawan bukan di Kuala Tanjung. Kebanyakan di Belawan Pak, tapi di kita juga masuk Pak. Jadi Asian Agri melalui anak usahanya Sari Dumai Sejahtera itu melakukan kegiatan, ada juga melakukan kegiatan penimbunan CPO untuk tradingnya ke luar negeri di Kuala Tanjung Pak. Jadi sebagian memang ada di kita. Namun kalau Wilmar karena dia punya tangki sendiri, dia melakukan aktivitasnya di pelabuhan mereka sendiri. Namun untuk sifatnya barang-barang jadinya itu sudah dilakukan pengapalan melalui kontainer atau isotank melalui Pelabuhan Kuala Tanjung. Iya. Pak, mohon izin Pak, untuk yang tadi Wilmar, Asian Agri dan Musimas itu mereka punyanya TUKS ya Pak ya? Atau udah jadi terminal umum Pak? Mereka terminal khusus Pak. Nah, jadi mereka punya dermaga atau terminal sendiri untuk distribusi barang-barang mereka sendiri yang bentuk curah cair Pak. Iya. Nah ini Pak, untuk peluang ke depan ini ada rencana nggak sih Pak dari PT PMT untuk kerjasama dengan Wilmar gitu ya, mengoperasikan terminal mereka dan merubah jadi terminal umum. Berarti kan kalau misalnya terminal umum nanti kargo-kargo yang lain juga bisa masuk ke situ gitu. Si PMT jadi operatornya Pak. Iya. Jadi saat ini kita menjalin kerjasamanya sudah kita mulai Pak, tapi ya bukan kita melakukan operator di tempat dia. Karena apa? Karena di tempat kita juga masih belum secara ini Pak, secara kapasitas masih belum maksimal lah. Belum maksimal. Jadi kita sudah melakukan penjajakan sebenarnya kemarin yang seperti katakan Pak Beni tadi. Kemarin kita sudah diskusi bahwa kalau berbicara CPO ini banyak sekali turunannya Pak, baik yang curah, yang bentuk cair maupun yang bentuk kering. Nah, jadi untuk yang bentuk kering ini kita sudah propose kerjasama untuk distribusi barang-barang curah kering dalam bentuk PKE mereka Pak. PKE seperti kita ketahui bahwa ampas ataupun kulit dari kelapa sawit itu bisa diolah menjadi PKE yang ini merupakan barang yang menjadi komoditi ekspor yang kami sudah melakukan pendekatan atau kerjasama pembicaraan dengan mereka. Jadi akan kita kerjasamakan untuk dilakukan kegiatannya di Pelabuhan Kuala Tanjung Pak, di KTMT.
Iya. Ya, ini Pak satu lagi buat strategi SDM-nya Pak. Kan saat ini tuh kapasitasnya kata tadi Bapak tadi terpasang 1,2 juta ya misalnya untuk curah cair dan 400.000. Kalau SDM-nya sendiri itu posisi saat ini tuh udah sesuai dengan kapasitasnya atau di status sesuai dengan ini minimalisir SDM Pak? Minimal SDM. Oke, iya, makasih Pak Ari. Jadi kalau berbicara SDM saat ini tuh memang kita masih dalam paket hemat Pak, paket minimal lah. Karena kita melihat memang belum full seluruhnya. Ini sebagai gambaran Pak, bahwa kita punya 3 STS Pak ya. Kalau punya 3 STS itu kalau berbicara tentang ideal atau paketnya yang ideal lah, itu kan berarti kan kalau kerjanya 3 shift, berarti kan 3 orang, ditambah satu lagi yang istirahat untuk libur, berarti 4 orang Pak. Artinya kalau berbicara ideal untuk kegiatan 24 jam itu idealnya adalah 3 shift tambah atau 3 shift 4 regu ya Pak. Jadi total satu aktivitas itu 4 orang lah. Namun saat ini tuh karena memang kondisinya belum ideal, kita masih belum bisa memaksimalkan itu. Dengan begitu kalau berbicara ideal seperti itu artinya untuk STS kita 3, artinya kita harus punya operator STS itu 12 Pak, 4 kali 3 12. Namun karena kita masih coba manfaatkan dan belum maksimalnya, kita masih tersedia operator STS itu hanya 9 Pak. Itu sebagai contoh Pak. Iya, iya. Pak mohon izin bertanya lagi Pak, untuk jumlah karyawannya di PMT berapa orang ya Pak ya? Organik sama non-organik. Jadi karyawan PMT ini terbagi 2 Pak ya. Pertama ada karyawan Pelindo, ex-Pelindo 1 lah dulu itu karyawan Pelindo yang diperbantukan. Itu levelnya ada level manajer Pak, itu kurang lebih 6 orang. Selanjutnya adalah karyawan PMT-nya sendiri Pak. Karyawan PMT-nya itu kurang lebih sekitar 85 orang Pak. Samping itu ada kegiatan-kegiatan yang kita outsourcing-kan Pak, seperti kebersihan, security itu pengamanan kita outsourcing-kan Pak. Oh iya Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasan lengkapnya. Ya, semoga bisa dapat selesai permasalahannya Pak. Terima kasih Pak Ari. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya tadi. Ini banget ya Pak ya, benar-benar borong semua pertanyaan gitu. Terima kasih juga Pak Rudi Susanto yang sudah berkenan untuk menjawab dan juga Pak Beni seperti itu. Izin Pak, ini mungkin saya ingin sekaligus untuk menutup acara pada pagi hari ini. Barangkali nanti Pak Rudi atau Pak Beni biasanya sibuk ya Pak ya. Mungkin akan ada agenda lain atau mungkin meeting dan lain sebagainya. Tapi boleh tidak Pak, misal disampaikan kira-kira untuk sebentar lagi kan akan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Mungkin persiapan-persiapan apa saja sih yang sudah disiapkan oleh PT Prima Multi Terminal untuk menyambut Nataru ini? Silakan Pak. Mungkin Pak Beni nih dari sisi operasional ya. Boleh Bapak, silakan Pak Beni. Baik Bu. Jadi kalau persiapan yang dilakukan ya memang seperti yang sudah di tahun lalu maupun seperti saat Lebaran. Jadi dan juga mengikuti aturan yang terakhir dari pemerintah ini, yang memang juga dalam hal COVID, ya memang resminya belum kami dapatkan, tapi kalau untuk berita-beritanya memang ada dilevelkan ke level 3. Jadi dalam 2 poin ini memang udah menjadi ada pembicaraan kami juga dalam 2 poin ini. Jadi kalau untuk masalah COVID-nya, status kehati-hatiannya sehingga tidak melakukan suatu mobilitas. Terus kalau untuk operasionalnya, ya kami lakukan dengan sebaik mungkin sama seperti halnya waktu Lebaran kemarin, Bu. Demikian Bu yang kami sampaikan. Baik, terima kasih sekali Pak Beni untuk penjelasannya. Berarti memang karena memang ada isu ya Pak ya untuk di akhir Desember sampai awal Januari kemungkinan akan naik ya jadi PPKM level 3. Tapi semoga kita berdoa yang terbaik saja untuk Indonesia dan juga keadaan pada saat ini dan seterusnya seperti itu. Dan semoga COVID bisa segera selesai ya Pak ya, karena memang tidak disadari memang pasti akan berimpact seperti itu.
untuk unit bisnis kita seperti itu. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Pak Rudi dan juga Pak Beni yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk sharing session bersama kita, berkenalan lebih jauh tentang PT Prima Multi Terminal. Izin Bapak dan Ibu semuanya, mungkin bisa untuk mengaktifkan kamera karena kita akan ada foto bersama terlebih dahulu, Pak Beni dan juga Pak Rudi. Mungkin boleh Pak Rudi nanti memberikan gaya ya Pak ya, kira-kira gayanya mau seperti apa nih Pak untuk di foto pertama. Mungkin kita akan take 3 kali foto, nanti mungkin di gaya pertama dari Pak Beni, dari Pak Rudi, mohon maaf, kemudian gaya kedua dari Pak Beni, dan gaya ketiga nanti gaya ceria, seperti itu Pak. Boleh Pak Rudi untuk gayanya mungkin ingin gaya seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi katanya kemarin itu waktu Pelindo merger itu ada gaya, katanya gaya begini ya Mbak ya. Jadi gaya betul, begini gaya itu katanya gaya ya, terbang Pak, ya? Mbak. Ya, jadi terbang. Siap. Jadi pada kesempatan ini mohon kita semua, mohon Bapak-Bapak Ibu bisa kita foto dengan gaya terbang seperti ini. Harapannya Pelindo itu bisa meroket terbang untuk mencapai yang terbaik dengan segera secepatnya Pak. Saya pikir itu Bu Rimbi. Oke. Siap, boleh Bapak dan Ibu nanti kita gaya dengan tangan seperti ini. Jadi harapannya agar Pelindo bisa terus meroket melaju ke atas seperti itu ya Pak ya. Boleh Bapak dan Ibu, nanti mungkin ditahan terlebih dahulu ya, kurang lebih di hitungan ketiga. Nanti kebetulan ini ada 3 slide, nanti kita tahan terlebih dahulu. Boleh Bapak dan Ibu, 1, 2, 3. Oke, tahan, kita ke slide sebelahnya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik, untuk gaya selanjutnya Pak Beni, monggo Pak, boleh untuk gaya selanjutnya nih Pak. Baik Bu, kalau gaya dari saya gaya tetap semangat Bu. Tetap Memang semangat. tapi tetap dipertahankan semangatnya. Siap Bapak. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengepalkan tangannya dengan semangat. Nanti boleh untuk ditunjukkan juga senyum manisnya ya Bapak dan Ibu. Kita tahan. 1, 2, 3. Baik, tahan Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Ya. Gaya ceria seperti itu. Gaya ceria nih, gaya sarangnya Pak. Boleh untuk di love-nya Bapak dan Ibu. Baik, siap. Oke, kita tahan. 1, 2, 3. Oke, tahan lagi Bapak dan Ibu. 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Rudi Susanto dan juga Bapak Beni Panjaitan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata maupun salah perbuatan dari kami selaku penyelenggara. Semoga kita kelak bisa bertemu langsung ya Pak ya. Barangkali nanti tiba-tiba saya berkunjung ke Kuala Tanjung seperti itu. Semoga bisa bertemu ya Bapak ya. Baik, mungkin boleh kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk Pak Rudi dan juga Pak Beni. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami ucapkan sangat-sangat berterima kasih karena Bapak dan Ibu sudah hadir di acara Sikat pada sesi pagi hari ini, tentunya dengan PT Prima Multi Terminal. Jangan lupa juga nanti ada di sesi sore dengan PT Terminal Teluk Lamong, nanti di pukul 4 sore hingga 5 sore, seperti itu. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Beni dan Pak Panjaitan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin menginfokan kembali Bapak dan Ibu agar dapat mengisi form evaluasi. Untuk form evaluasinya sendiri di https://bit.ly/evaluasi sikat 30 November. Untuk linknya sendiri sudah kami post di Zoom chat. Nanti bisa untuk diisi terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sehat selalu.